telah hadir di Surabaya Revival Community Church, sebuah gereja yang digamelkan oleh Pendeta Esra Solo, telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Beldom Hall lantai 6 Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di 0858 0626 7903. Sekali lagi di 0858 0626 7903. Mari bergabung, beribadah dan bertumbuh bersama di dalam kebenaran yang alkitabiah bersama Revival Community Church. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, izin bertanya di dalam Wahyu 22 ayat 2, bahwa di dalam surga atau di Yerusalem baru ada pohon-pohon dan daunnya digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Apakah di surga masih ada sakit penyakit? Mohon penjelasannya Bapak Pendeta. Oke, sekarang kita melihat ayatnya. Wahyu 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, konteksnya bicara soal Yerusalem baru atau Yerusalem surgawi, berarti bisa dianggap sebagai itu gambaran surga. Dan kalau dikatakan ada pohon-pohon di sana yang daunnya itu menyembuhkan bangsa-bangsa, ya menyembuhkan pasti harus ada orang sakit dulu. Orang sakit baru disembuhkan. Nah, apakah di Yerusalem baru itu atau di surga itu masih ada orang sakit? Nah, pertama-tama kita perlu ketahui bahwa kitab Wahyu ini mayoritasnya itu bersifat simbolis. Jadi gambaran-gambaran di sana itu adalah gambaran-gambaran simbol yang tidak boleh dimaknai secara harfiah. Nah, kalau dikatakan bahwa di Yerusalem yang baru itu ada pohon, ya, ada pohon-pohon yang seperti itu sebenarnya untuk menyejajarkan antara apa yang ada di Taman Eden dengan di Taman Firdaus yang adalah surga, di mana seperti di Taman Eden itu ada pohon kehidupan, maka demikian jugalah di Taman Tuhan, Taman Firdaus atau juga Yerusalem baru, itu ada pohon juga, pohon yang menjadi sumber kehidupan. Nah, seperti saya bilang bahwa ini adalah bersifat simbol. Nah, tetapi kalau kita mau mengartikan bahwa, wah kalau begitu di surga juga atau di Yerusalem baru juga itu ada sakit penyakit, maka itu akan bertentangan dengan beberapa ayat sebelum itu. Ini kan di Wahyu pasal 22 ayat yang kedua ya. Kalau kita geser sedikit satu pasal itu di Wahyu 21 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama dari dunia yang lama itu telah berlalu. Ya, tidak ada lagi air mata, duka cita, maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita. Maka juga seharusnya tidak bisa ada sakit penyakit. Itu di Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Kalau Wahyu 21 ayat 4 mengatakan demikian, bagaimana tiba-tiba di Wahyu pasal 22 ayat 2 lalu mengatakan bahwa ada sakit penyakit di dalam surga atau dalam Yerusalem baru? Penafsiran semacam itu akan membuat ayat-ayat Alkitab itu bertabrakan satu sama lain. Kalau begitu maka sebenarnya makna bahwa daun-daun pohon itu akan menyembuhkan bangsa-bangsa tidak boleh kita artikan sebagai di sana ada sakit penyakit. Kalau begitu, bagaimana memahaminya? Apa artinya ayat itu? Artinya begini, adalah bahwa justru dari ayat itu kita bisa melihat bahwa di sana tidak mungkin lagi ada sakit penyakit. Ya, kenapa? Karena daun-daun yang dikatakan menyembuhkan bangsa-bangsa itu mau dikatakan di sana itu adalah sumber kesehatan, itu adalah sumber kehidupan. Ya. Jadi dengan adanya daun-daun yang bersifat simbolis sebagai sumber kehidupan itu, sumber kesehatan itu, maka tidak mungkin di sana ada
sakit penyakit. Walaupun bahasanya dibilang menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan secara implisit itu menunjukkan ada yang sakit. Tapi di sini kalau kita menghadapi kitab Wahyu, kita memang harus mempunyai pola pikir yang lain. Karena kita tidak hanya bisa bersandar pada kata-kata secara harfiah, karena ini mempunyai makna simbolis. Ya. Nah, saya mau berikan penafsiran dari John Gill tentang ayat itu. Dia bilang begini, dan daun pohon itu untuk penyembuhan bangsa-bangsa, bukan untuk menyembuhkan penyakit. Karena tidak akan ada penyakit baik pada tubuh maupun pikiran dalam keadaan ini. Selain itu, bangsa-bangsa yang akan berjalan dalam terang kota ini akan diselamatkan dengan sempurna sepenuhnya. Wahyu 21 ayat 4. Tetapi daun-daun itu akan memelihara dan melanjutkan kesehatan umat Allah dalam keadaan ini. Sebagaimana pohon kehidupan di Taman Eden adalah untuk pemeliharaan kesehatan dan kehidupan Adam. Seandainya dia tetap dalam keadaan tidak bersalah. Dan itu menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam Kristus akan berkontribusi pada kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan orang-orang kudus. Dengan demikian jelaslah bahwa di surga atau di Yerusalem baru nanti tidak ada sakit penyakit. Daun-daun yang menyembuhkan bangsa-bangsa hanyalah simbol dari kehidupan yang sehat dan bahagia, sumber kebahagiaan, sumber kesehatan, sumber segala keadaan yang baik di dalam kerajaan Tuhan. Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati.